Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama marilah kita muji Allah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang begitu banyak yang diberikan kepada kita, sehingga kita dapat melanjutkan kembali pembahasan kita dari Al-Qawa'idul Jami'atu ala Kitabit Tauhid, yaitu kaidah-kaidah yang jami'ah yang diambil dari Kitabut Tauhid. Semoga apa yang kita bahas bermanfaat bagi kita dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian salawat serta salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga-keluarganya dan sahabat-sahabatnya, serta orang-orang yang selalu istiqamah mengikuti sunnah beliau hingga hari kiamat. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pembahasan kali ini kita akan masuk kepada al-qa'idatu tsalitsata asyara, yaitu kaidah yang ke-13, yang mana kaidah yang ke-13 ini berbicara tentang nazar. Kaidahnya adalah an-nadharu ibadatun la tusrafu illa lillahi ta'ala, wa man sarafaha li ghairi Allahi ta'ala fahuwa musyrikun syirkan akbar. Nazar adalah ibadah yang tidak boleh kita arahkan kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang mengarahkan nazarnya kepada selain Allah Azza wa Jal, maka ia terjatuh kepada syirkun akbar, yaitu syirik besar. Ini adalah kaidah yang penting yang perlu kita pahami, yang perlu kita mengerti apa itu nazar. Yang mana nazar adalah ibadah. Kalau ia ibadah, tidak boleh kita arahkan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang mengarahkan ibadahnya, nazarnya kepada selain Allah Azza wa Jalla, maka dia terjatuh kepada syirkun akbar. Di antara dalilnya adalah tentang nazar ini terdapat dalil dari Kitabullah dan dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya firman Allah dalam surah Al-Baqarah, "Wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nadhartum min nadrin fa innallaha ya'lamu wa ma lidh-dhalimina min ansar." Dan tidaklah kalian mengimpakkan suatu infak atau bernazar dengan suatu nazar. Fa innallaha ya'lamu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Kita berimpak baik ketika ramai, ketika sepi, ketika banyak orang, sedikit orang. Allah Subhanahu wa taala akan mengetahuinya. Artinya Allah mengetahuinya. Begitu juga tidaklah kalian bernazar dengan suatu nazar kecuali Allah Subhanahu wa taala akan mengetahuinya.
Wa ma lidh-dhalimin min ansar, dan tidak ada bagi seorang yang zalim seorang penolong pun. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, yufuna bin nadhri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Mereka menepati nazar-nazar mereka dan mereka takut pada hari yang syarruhu mustatira, keburukannya yang terus-menerus. Dari hadis Aisyah radhiyallahu anha yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man nadara an yuti'a Allah falyuti'hu wa man nadara an ya'si Allah fala ya'sihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih, barang siapa yang bernazar, di dalam nazarnya ia ingin melakukan ketaatan kepada Allah. Dia bernazar ingin melakukan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah, ketaatan. Saya bernazar akan berinfak, saya bernazar akan berpuasa, saya bernazar akan melakukan sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala. Saya bernazar akan memberikan orang makanan, saya bernazar dan yang lainnya. Maka tepati nazarnya, taati. Kalau dia bernazar dengan tujuan melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man nadhara an ya'si Allah wa man nadhara an ya'si Allah fala ya'sihi. Barang siapa yang bernazar untuk melakukan kemaksiatan kepada Allah, maka jangan ia bermaksiat kepada Allah. Ia bernazar ingin minum khamar, ia bernazar ingin mencuri, ia bernazar ingin macam-macam dari hal-hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu ketaatan, nazarnya adalah ketaatan, laksanakan. Saya bernazar misalnya ingin beriktikaf di Masjidin Nabawi, laksanakan. Saya bernazar ingin menginfakkan sekian harta saya, silahkan infakkan. Karena itu adalah ketaatan. Adapun sebaliknya, kalau yang ia nazarkan adalah kemaksiatan atau larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak boleh ia mentaatinya, bahkan diperintahkan untuk memaksiatinya. Artinya jangan mengamalkan, melaksanakan nazarnya itu. Kalau itu adalah maksiat kepada Allah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, fahadhihi an-nusus tadullu ala anna an-nadhra ibadatun la tusrafu illa lillahi ta'ala. Wa man sarafaha li ghairi Allah ta'ala faqad asyraka syirkan akbar. Maka nas-nas yang ada atau dalil-dalil yang ada menunjukkan bahwasanya nazar adalah ibadah. Wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nadhartum min nadhrin fa innallaha ya'lam. Apa yang kalian infakkan dari satu infak atau kalian nazar dari satu nazar, Allah mengetahuinya. Kaman seperti orang yang bernazar lil kubur, bernazar untuk kuburan, atau untuk al-anbiya, para nabi, was-salihin, orang-orang saleh. Seperti yang mengatakan lin nabi nadrun alayya, bagi nabi ada nazar saya. Aw li sahibil qabri nadrun alayya, atau orang yang tinggal di kuburan ini, saya punya nazar. Saya bernazar, kalau lulus anak saya, maka saya akan sembelih hewan untuk orang saleh yang ada di kuburan ini.
Fahadha minasyirik. Ini merupakan suatu kesyirikan. Kenapa demikian dinamakan sebagai kesyirikan? Lianna fihi sarfan lil ibadati li ghairillah. Karena ia telah mengarahkan ibadahnya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini perlu menjadi renungan bagi kita semua terkait tentang nazar ini. Ia adalah suatu ibadah. Ada beberapa tanbihat, catatan di kaidah ini. Yang pertama adalah an-nadhru huwa an yulzimal insanu nafsahu amran laisa wajiban alaihi syar'an. Arti nazar adalah seseorang membebankan, mewajibkan untuk dirinya suatu perkara. Mewajibkan untuk dirinya suatu perintah, yang mana perintah ini laisa wajiban alaihi syar'an. Tidaklah wajib ia lakukan secara syar'i. Secara perintah, secara dalil, tidak wajib ia lakukan. Tapi ketika seorang itu mewajibkan untuk dirinya, maka hal tersebut bisa menjadi wajib. Misalnya kalau lulus adik saya misalnya, atau lulus anak saya di dalam ujian ini, maka saya akan berpuasa 1 pekan. Berpuasa 1 pekan ini adalah bukan perkara yang wajib. Akan tapi karena dia telah mewajibkan untuk dirinya, maka dia telah berkewajiban untuk melaksanakan nazarnya, janjinya. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan yufuna bin nadri. Mereka ini orang-orang yang menepati janji-janji mereka. Menepati nazar-nazar mereka. Maka nazar adalah seorang membebankan untuk dirinya sesuatu yang tidak wajib secara syar'i. Kalau lulus anak saya sekolah, saya akan masakkan untuk mereka, saya berikan mereka makanan. Itu adalah nazar. Maka yang kedua adalah ibtida'un nadri wa iqa'uhu manhiyun anhu. Memulai nazar yang sebelumnya tidak ada kewajiban kemudian menjadi wajib, pada dasarnya ia adalah sesuatu yang terlarang. Karena seorang telah mewajibkan untuk dirinya sesuatu yang tidak diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun karena sudah bernazar, wajib ia laksanakan. Karena apa yang ia nazarkan adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tanzuru. Jangan kalian sedikit-dikit nazar. Jangan nazar. Fa inna an-nadhra la yughni minal qadari syai'a. Sesungguhnya nazar itu tidak bermanfaat sedikit pun untuk merubah takdir. Sebenarnya antara anak saya lulus atau tidak lulus sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana nazar tersebut adalah wa inna ma yustakhraju bihi minal bakhil. Yang mana nazar tersebut kebanyakan keluar dari orang yang pelit. Kenapa demikian? Dia ingin mau dia melakukan sesuatu kalau ada timbal baliknya. Kalau lulus anak saya sekolah, maka saya akan begini. Jadi ada yang didapatkan, baru ia mau melakukan ketaatan. Kemudian tentang nazar ini, seorang penanya mengatakan, kaifa yakunun nadru ibadah wa huwa manhiyun anhu. Bagaimana nazar itu dikatakan sebagai sebuah ibadah,
Kan dia dilarang. Nadar itu keluar dari orang pelit. Dia dilarang. Jawabannya adalah anna an-nadra ibadah bi'tibari sarfihi lillahi ta'ala wal wafa'i bihi. Bahwasanya nadar itu ibadah dari sisi karena diarahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dari sisi wajib untuk dilaksanakan. Maka dia menjadi sebuah ibadah. Ibadah karena apa? Karena arahnya yang benar. Ia arahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ia menjadi sebuah ibadah? Karena kalau orang sudah membebankan untuk dirinya, maka ia diperintahkan untuk memenuhi apa yang mereka wajibkan untuk dirinya. Jadi nadar itu merupakan ibadah dari sisi arahnya. Mengarahkan kepada siapa? Kalau diarahkan kepada selain Allah, syirik jadinya. Karena diarahkan kepada Allah Subhanahu wa taala semata, maka ibadah jadinya. Wajib ya al-wafa bihi, memenuhi janjinya tersebut, memenuhi nazarnya tersebut. Walaysa bi'tibari ibtidaihi wa iqa'ihi. Bukan dilihat dari sisi memulainya. Kalau memulai nazar itu adalah dari siapa? Dari orang yang bakhil. Maka disebutkan di sini bahwa min haitsu iqa'uhu laisa ibadah. Maka dari sisi keterjadiannya dia bukan ibadah. Pada dasarnya tidak wajib bagi dia. Tidak harus ia laksanakan. Namun karena sudah dia bernazar, mengeluarkan suatu ungkapan, maka wajib bagi dia untuk melaksanakan hal tersebut. Walakin bi'tibari sarfihi lillahi bahwa ibadah. Adapun dari sisi karena ia diarahkan hanya kepada Allah, maka nazar itu menjadi sebuah ibadah. Fala yajuzu aqduhu bi ghairillahi ta'ala. Maka tidak boleh terjadi akad nazar ini kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ada orang meninggal, neneknya atau siapalah, dia bernazar atas nama selain Allah Subhanahu wa taala. Wa man aqadahu li ghairillahi fahuwa musyrik. Maka barang siapa yang mengakadkan nadarnya kepada selain Allah, maka dia adalah orang yang syirik. Wa kadza min haitsul wafa'u bihi huwa ibadah. Begitu juga dari sisi melaksanakan janji tersebut, melaksanakan nazar tersebut, maka dia menjadi ibadah. Ibadah dari sisi karena diperintahkan kita untuk memenuhi nazar kita. Wa bihadza yazulu tawahhumut ta'arudi bainan nususin nahiyati 'anil nadri wan nususid dallati 'ala annahu ibadatun yajibul wafa'u bihi. Maka dari sisi al-wafa, memenuhi, maka nazar itu menjadi ibadah. Dengan sebab demikian hilanglah anggapan-anggapan adanya pertentangan antara nas-nas yang melarang orang bernazar atau nas-nas yang ia merupakan ibadah yang wajib dilaksanakan. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati Allah, an-nadrul ladzi yajibul wafa'u bihi huwa nadrut ta'ah. Nazar yang wajib kita penuhi adalah nazar ketaatan. Kaman yanzuru an yatasaddaq aw yusalli aw yasum. Seperti orang yang bernazar untuk berpuasa, laksanakan. Bernazar untuk salat, bernazar untuk puasa. Wa amma nadrul ma'siyah ya'tham sahibuhu. Adapun nazar maksiyah, maka pelakunya itu akan dosa dia. Akan mendapatkan dosa. Wala yajuzul wafa'u bihi, tidak boleh dipenuhi. Karena nazarnya adalah kemaksiatan. Maka baginya adalah kafaratu yamin. Baginya membayar kafarah.
Kaman yaqul, seperti orang mengatakan lillahi alayya an ashrabal khamr. Maka bagi saya harus minum khamr. Kalau lulus anak saya harus minum khamr. Maka ini adalah kalimat yang perlu kita hindari. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man nadara an yuti' Allah falyuti'hu, wa man nadara an ya'si Allah fala ya'sihi." Barang siapa yang bernadar ingin melakukan ketaatan kepada Allah, taati nadarnya, laksanakan nadarnya. Dan barang siapa yang bernadar untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tinggalkan ia. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la nadra fi ma'siyatillah wa kaffaratuhu kaffaratu yamin. Tidak ada nazar di dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kafarahnya adalah kafaratu yamin. Itu denda karena sumpah. Kemudian al-farqu bainan nadri syirki wan nadril ma'siyah. Apa sih perbedaan antara nadar kesyirikan dengan nadar maksiat? Perbedaannya adalah anna nadra syirki masrufun ibtida'an li ghairillah. Adapun nazar yang syirik itu dari awalnya sudah dia arahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Mithlu man yaqul, seperti orang yang mengatakan lin nabi nadrun alayya. Oh, nabi itu ada nazar saya. Fahadha syirkun ay nadarun syirkiyun. Ini adalah nazar kesyirikan. Wa amma nadrul ma'siyati fahuwa nadrul masrufu ibtida'an lillah. Adapun nadar yang maksiat, maka ia adalah nadar yang secara awal diungkapkan kepada Allah, walakinnahu ala syai'in muharram, akan tapi dia di atas sesuatu yang haram. Seperti orang mengatakan lillahi nadrun aliyan ansrik. Artinya saya berjanji, ini nadar saya akan mencuri. Nadar saya akan berzina. Nadar saya akan begini dari kemaksiatan, maka nadarnya itu dikenal dengan nadar maksiyah. Dia bernadar atas nama Allah. Tapi isi nadarnya itu apa? Kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, kaum muslimin yang dirahmati Allah, an-nadru syirki laisa fihi kafaratu yamin. Nadar kesyirikan tidak ada di dalamnya kafaratu yamin. Apa kafarahnya? Apa tebusannya? Tajdidut tauhid wan nutqu bisyahadatain. Harus diperbaharui lagi tauhidnya dan mengucapkan dua kalimat syahadat, li'annahu syirkun mukhrijun minal Islam. Karena dia telah melakukan kesyirikan yang dapat mengeluarkan dia dari Islam. Tabbatanallahu jami'an 'ala tauhid was sunnah hatta nalqahu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekokohan bagi kita semua di atas sunnah dan di atas tauhid dan di atas sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam hatta nalqahu, sampai kita bertemu dengannya. Mungkin itu saja kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang dapat kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.